Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah, bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata misteri yang menarik. Untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kemalangan Nasib Pendaki Ilegal. Sebelumnya, izinkan saya berbagi cerita kisah nyata saya saat pendakian Gede Pangrango. Gue kasih judul pendakian ini, Kemalangan Nasib Pendaki Ilegal, karena pendakian waktu itu ditutup sementara sejak bulan April. Kamis 28 Mei 2020 bertepatan dengan malam Jumat, sekitar pukul 11.30 malam. Gua beserta kelima teman-teman gua, Firman, Davi, Sahdu, Ardan, Haidir, telah mempersiapkan keberangkatan pendakian. Segala perlengkapan semua telah tersusun rapi di dalam carrier dan daypack. Hanya satu yang terlupakan waktu itu, jas hujan. Haidir lupa membawa jas hujan waktu itu. Jumat pagi sekitar pukul 00.50, kami berenam telah sampai di BC, Base Camp Cibodas. Tak butuh waktu lama, sesampai di BC, kami istirahat sejenak. Ada sebagian tidur dulu agar fit saat di trek untuk lanjut pendakian pukul 04.30. Mengingat waktu itu pendakian sedang ditutup agar bisa melewati pos pemeriksaan sebelum matahari terbit. Pukul 4 pagi lebih sedikit yang masih gelap dengan cuaca yang ekstra dingin tersebut, kami memulai perjalanan dengan mengendap-endap melewati pos pemeriksaan. Baru beberapa ratus meter perjalanan menuju pos 1, teman gue Haidir sudah tidak kuat melanjutkan perjalanan karena tidak tidur dulu sebelumnya. Teman gue Firman langsung ambil pertolongan pertama dengan memberi air mineral, makanan, serta obat-obatan agar Haidir fit kembali. Setelah semua dimakan dan diminum, Haidir masih sama, lemas. Alhasil, carrier yang dia pakai gue bawa dan daypack yang waktu itu gue kenakan ditempel di atas carriernya Firman. Jadi saat itu Firman bawa satu carrier, satu daypack di punggungnya. Sekitar pukul 6 pagi kami sudah sampai di pos 1, yaitu Telaga Biru. Kami break sebentar untuk mengambil air, karena waktu itu kami tidak membawa air sama sekali dari BC. Karena jalur Cibodas, sepanjang jalur airnya melimpah. Saat itu hal yang aneh terjadi. Tiba-tiba pintu pos 1 berbunyi sangat keras, seperti ada yang memukul. Bruk, 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 bruk. Pukulan tersebut sekitar 4 kali saat itu. Anehnya gue doang yang dengar. Makanya gue saranin temen gue semuanya buat lanjut jalan saja. Lanjut di perjalanan, tepat di shelter Rawadenok 2, gue bertemu sama rombongan asal Bekasi sedang istirahat. Gue lanjut jalan terus sampai akhirnya sampai di shelter Air Panas. Dan selanjutnya istirahat sejenak. Karena langkah Haidir udah tambah lemas. Waktu itu kami sampai di shelter Air Panas sekitar hampir jam 2 siang. Jam 3 sore kami langsung packing dan segera lanjut jalan hingga pos Kandang Badak. Karena hari sudah mulai gelap, ditambah hujan rintik, kami tidak ingin bertemu maghrib masih di jalur. Pukul 5 sore kami sampai di pos Kandang Badak, hanya ada 2 tenda saja yang berdiri, berisi 7 orang, berasal dari Cibinong. Langsung saja kami mendirikan 2 tenda, yang satu tenda berisi 3 orang. Gue, Firman, Ardan 1 tenda, Sahdu, Davi, Haidir 1 tenda. Selesai tenda terpasang, kami langsung memasak makanan untuk dimakan malam hari itu. Makan sudah, ngopi sudah, ngerokok kayaknya udah berbatang-batang. Kini akhirnya kita semua masuk ke tenda masing-masing. Malam itu hal aneh terjadi. Hanya saja Haidir yang merasakan waktu itu. Ia merasa seperti ada suara keramaian di luar tenda. Padahal waktu itu hanya ada tenda kami, orang Cibinong dan Bekasi saja.
Mereka semua sudah masuk tenda masing-masing sebelum kami masuk tenda. Aneh kan? Esoknya kami bangun terlalu siang, hampir jam 7 pagi. Padahal estimasi kita sumit jam 4 subuhan. Akhirnya kami masak sedikit makanan agar stamina fit kembali. Setelah kami makan, langsung saja kami packing secukupnya. Nesting kompor beberapa kopi, mie dan beberapa cemilan. Nggak ketinggalan juga rokok. Hehehe. Hampir setengah jam di perjalanan, tepat di bawah tanjakan setan. Haidir hampir pingsan, badan lemas, gemetar. Kami semua sempat ribut pendapat waktu itu antara balik ke kandang badak alias gagal sumit. Haidir merengek minta balik ke tenda, tapi Davi, Firman, dan Sahdu kekeh ingin sumit. Cekcok terjadi antara keegoisan masing-masing, termasuk gue. Ardan ambil sikap dewasa. Oke, gua antar Haidir turun dulu ke tenda. Kalian tunggu di sini, kita lanjut sumit. Di sini hampir ribut besar terjadi karena Sahdu kesal dengan Haidir yang sok pengen banget ikut sumit. Padahal keadaan sedang drop. Haidir turun di antar Ardan. Gue berempat tunggu di dekat jembatan setan. Kekesalan kami saat itu sangat memuncak akan Haidir. Keegoisan gue tidak berpikir panjang karena nggak mikirin bagaimana kalau Ardan setelah antar Haidir balik lagi ke atas sendiri, kesasar apa enggak. Setelah hampir 1 jam kami menunggu, Ardan pun tiba. Kami pun melanjutkan perjalanan sumit. Tepat pukul jam 1 lewat, kami sampai di Puncak Gede. Tidak lama-lama di puncak, kami pun langsung turun menuju alun-alun Surya Kencana di depan jalur setapak, yang biasa jalur pendaki dari puncak menuju alun-alun, dan sebaliknya tertutup rumput yang sangat tinggi. Mungkin karena tidak ada orang yang menjamah, semenjak pendakian ditutup akibat COVID-19. Hingga akhirnya kami mendapat rumput yang tinggi menghalangi jalan kami menuju alun-alun. Jalan itu nyaris tertutup, tak terlihat sama sekali sebelumnya. Sesampai di sana, kami disodorkan dengan pesona alun-alun yang sangat indah, bersih. Bagaimana tidak, kali ini kami dapat melihat alun-alun Surya Kencana dengan luas, jauh mata memandang, tanpa ada tenda satupun. Gue langsung turun ke air untuk mengambil air membuat kopi. Di situ gue nemuin sepasang sepatu Converse, tas ransel anak beserta bivak. Gue bertanya-tanya dong sama teman yang lain. Wah, di sini ada orang coy kayaknya. Gue ngeri polhut, gimana ini? Mau langsung aja kita cabut daripada ketahuan. Kita ini kan pendaki ilegal, ujar gue. Santai saja. Kalau ada polhut, kita lawan aja, jawab Davi sambil tertawa renyah. Tak lama berselang percakapan tersebut, dari kejauhan sebelah barat muncul seorang lelaki kurus kecil dari kejauhan. Ia mengumpat saat melihat kami. Sebaliknya kami lari kocar-kacir melihat dia seorang diri. Tanpa pikir panjang dan tak terasa kami sampai di Puncak Gede. Kalau emang dia polhut, dia kenapa kabur ketemu kita? Mungkin dia petapa dari arah gua, ucap Sahdu. Nah, betul itu, bisa jadi, jawab Davi. Setelah asik berfoto di Puncak Gede, pukul 1 siang kami kembali ke tenda. Hingga sampai di kandang badak pukul 2:30 sore. Kami santai sejenak, masak makanan sebelum perjalanan pulang, dan berbagi cerita masing-masing. Waktu kalian sumit, gua kan tidur. Masa gua mimpi ketemu nenek-nenek? Gua disuruh bangun. Pas gua bangun, tiba-tiba kabut turun. Gua langsung aja sleting tenda. Gak lama setelah itu, gua denger kayak ada lari-larian, rame banget. Gua langsung baca sholawat aja. Alhamdulillah
Suara itu hilang," ucap Haidir dengan logat cadilnya. Kami berlima tidak menghiraukan ucapan Haidir, karena menurut kami, ucapan Haidir ini halus saja. Akhirnya kami beres-beres pulang, sampai akhirnya semua tersusun rapi. Kami hendak turun pukul 4 sore kurang, dan alhamdulillah Haidir telah kembali fit dan dapat membawa carrier-nya sendiri untuk pulang. Sesampai di pos shelter air panas pukul 5 sore, ditambah hujan rintik, semua memakai jas hujan kecuali Haidir. Ia lupa membawa dari rumah. Setelah selesai, kami langsung menuju turun pada pukul sebelum jam setengah 6 sore dari shelter air panas. Tiba-tiba saat dekat dengan shelter Batu Kukus 2, Ardan jatuh dan tergelincir. Bertanda apa ini ya Allah, pikir gue. Karena shelter sudah terlihat sejak Ardan tergelincir. Kami pun menuju shelter tersebut untuk istirahat dan menunggu maghrib selesai. Deng. Tiba-tiba alam yang terang menjadi sangat gelap. Pikiran yang biasa saja tiba-tiba kacau. Perasaan yang tenang tiba-tiba ketakutan saat melihat karung yang tersusun rapi di shelter Batu Kukus 2 tersebut. Bayangkan saja, ketika kami semua di atas, lalu siapa lagi orang yang naik setelahnya setelah kami? Orang Bekasi yang kami lewati saat perjalanan berangkat sebelumnya. Bayangkan saja, buat pendaki membawa karung. Apalagi ini ada 2, ukurannya sangat besar sekali. Tiba-tiba Firman berkata, "Dir, lu gak bawa jas hujan mah, pakai aja ini karung." Duh, dasar lidah tak bertulang. Ada-ada saja si Firman bilang begitu. Sahdu pun seketika tertawa karena Firman, karena sompral ucapannya. Tak tunggu waktu lama, tiba-tiba ada sosok bayangan hitam lewat di depan kami berenam. Kami semua merasakan. Davi melihat sosok putih di balik pohon di belakang shelter tersebut. Banyak suara tidak jelas terdengar dari kejauhan. Dari atas kejauhan, kami semua melihat seperti ada lampu headlamp atau senter yang digunakan pendaki. Kami semua pikir semua itu adalah pendaki yang sedang turun. Ternyata salah. Itu adalah kunang-kunang yang tiba-tiba muncul tepat di hadapan kami semua. Bayangan-bayangan hitam muncul, beberapa kali sosok putih makin bertambah. Kami semua makin ketakutan, hingga masing-masing dari kami membaca sholawat. Kami semua makin ketakutan, hingga masing-masing dari kami membaca sholawat dan doa pertolongan kepada Tuhan. Sudah dirasa tenang, kami melanjutkan perjalanan dengan selalu bersolawat. Rasanya bertemu makhluk sosok rupa-rupa tersebut di bawah, atas, sebelah kita, sudah tidak aneh saat perjalanan turun tersebut. Setelah bertemu pos Batu Kukus 1, perjalanan kami mulai agak tenang. Sosok makhluk aneh-aneh tersebut sudah mulai tidak terlalu menampakkan. Tiba di shelter pertigaan yang mau ke air terjun, jalan tertutup tali oleh petugas hutan kali. Davi yang paling depan berhasil melewati. Tiba-tiba Sahdu yang jaraknya sekitar 10 meter di depan gue hampir jatuh karena dia merasa ada yang mendorong badannya. Dan fitnah itu sampai kepada gue. Jelas-jelas gue di belakang dia lumayan jauh, mana sampai ngedorong. Apalagi situasi malam itu sedang tidak baik-baik aja. Mana berani gue jahil. Gila kali ya. Waktu sudah berjalan lama kok, baru sampai sini kita, ucap Davi. Eling, istighfar. Jangan lupa sholawat sama minta doa, biar selamat sampai turun dan rumah masing-masing, jawab gue. Hingga akhirnya kita semua sampai di pos 1 Telaga Biru. Walau di perjalanan sampai situ sangatlah menyeramkan, karena hanya jarak beberapa meter saja semua terlihat jelas nampak para makhluk halus. Sesampai di sana kami coba untuk istirahat, mengambil air di telaga tersebut.
untuk melepas haus. Hehehe. Raungan orang memanggil dari kejauhan terdengar oleh telinga gue sendiri. Suara burung hantu tiba-tiba berbunyi, sampai pada akhirnya ada sosok yang tertawa. Kami coba membuat situasi semakin tenang. Tiba-tiba, bruk, brak, bruk, brak. Dari dalam pos shelter Telaga Biru tersebut terjadi kekacauan, hingga akhirnya kami semua jalan cepat seperti berlari. Sholawat dan doa tidak lagi dalam hati, melainkan terdengar oleh satu sama lain saking ketakutan. Setelah beberapa ratus meter dari shelter Telaga Biru, suara mulai tidak terdengar kembali, dan sosok tersebut tidak muncul lagi hingga pos pemeriksaan dengan kembali mengendap-endap. Alhamdulillah, kami semua selamat hingga rumah masing-masing. Demikian sahabat sejuta kisah. Apakah Anda juga pernah mengalami kejadian horor saat melakukan pendakian seperti dalam kisah ini? Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.